Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rariwise. Jadi di video kali ini gua bakal bahas rumor terbaru dari Ultraman Blazer. Sebenarnya sih nggak baru banget, udah beberapa hari yang lalu keluarnya ya. Tapi ya baru gua bahas sekarang karena kemarin gua sambil tunggu-tunggu ya, siapa tahu rumornya nambah lagi. Tahu-taunya ya sama aja ya. Jadi ya guys lah ya, ini gua bahas. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Di rumor yang pertama, cerita yang menggunakan konsep multiverse dan dunia paralel. Oke, kalau ini bener-bener menarik banget kalau dari gua. Kalau multiverse kan kemarin udah gua bahas tuh ya. Jadi ya bisa ke universe Ultraman ini, Ultraman itu. Makanya katanya aktor Ultraman Neogen bakalan pada balik lagi. Cuman di sini nggak cuma multiverse doang, karena di sini juga menggunakan konsep parallel world atau dunia paralel. Jadi ya ini akan sedikit berbeda dengan cerita Ultraman yang kita tahu di series aslinya. Jadi ya misalnya di seriesnya yang jadi Ultraman si A, pas di Blazer yang juga pakai konsep parallel world. Jadi ya bisa-bisa yang si B yang jadi Ultramannya atau si A nggak pernah ketemu dengan Ultramannya itu ya. Ya karena konsepnya multiverse ya wajar-wajar aja kenapa bisa ada yang namanya parallel world. Ya kan multiverse juga nggak cuma ke satu universe doang ya kan, bisa ke universe yang lain. Makanya juga ada yang namanya parallel world. Nah sebenarnya ini juga kayak masih ada keterkaitannya ke series Trigger dan juga Decker. Karena yang kita tahu kan series Trigger mengambil tema peradaban kuno yang berusia 30 juta tahun yang lalu. Ya intinya ngambil tema masa lalu lah guys. Dan Decker menggunakan tema masa depan. Nah sekarang si Blazer ini kayak ngambil tema multiverse-nya. Jadi ya seakan-akan di tengahnya gitu ya, di antara masa lalu dan masa depan, konsep multiverse ini di bagian tengahnya gitu. Gak cuman itu, di rumornya juga ada beberapa Ultraman Neogen yang ceritanya beda banget sama yang kita tahu ya. Gak semuanya ya, baru beberapa aja guys. Ini akan gue sebutin. Yang pertama, Hikaru atau Ginga. Di rumor ini dikatakan kalau Hikaru akan muncul di Blazer hanyalah sebagai cameo. Di sini dia adalah seorang petualang terkenal dan dia tidak pernah bertemu dengan Ultraman Ginga. Tidak pernah bertemu dengan Ultraman Ginga. Ya jelas ini udah beda kan ya sama cerita aslinya. Kalau di cerita aslinya kan ya Hikaru ketemu Ginga, sedangkan di sini Hikaru sama sekali nggak bertemu dengan Ginga, tapi ya ini adalah seorang petualang terkenal. Entah di dunia paralelnya itu ada yang jadi Ginga atau enggak ya, atau bisa-bisa Dark Spark World di situ nggak pernah ada ya, mungkin. Yang kedua, Daichi yang di series aslinya dia ada Ultraman. Di sini dia adalah seorang ilmuwan jenius yang juga hidup bersama kedua orang tuanya. Di sini juga Daichi dipastikan tidak pernah bertemu dengan X. Nah, beda kan ya? Yang kita tahu kan di series X, bapak sama ibu dari Daichi itu menghilang di satu peristiwa X yang melempar Griza ke matahari. Tapi di sini orang tua dari Daichi masih ada dan hidup bahagia dengan si Daichi-nya sendiri. Dan kemungkinan peristiwa X yang melempar Griza ke matahari itu bisa jadi nggak pernah ada ya. Atau lebih gilanya lagi ya bisa-bisa di situ nggak pernah ada Griza ya kan? Yang ketiga, Riku atau Ultraman Git. Di rumor ini dia masih sebagai Ultraman, tapi dia ini berada di sisi Ultraman Belial. Ya, bekerja sama lah guys. Dan di sini dikatakan kita adalah villain dengan misi yang menaklukkan seluruh alam semesta. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Pega, Rem Kendaraan, Laiha, dan lain-lain ya. Ya bikin gua penasaran ini sih, gimana gitu ya kalau Git benar-benar di sisi atau bekerja sama dengan si Belial. Ya kan juga bapak anak ya kan. Kemungkinan di situ peristiwa yang ada di Git apa itu namanya ya? Lupa gue guys. Ya kalau ada yang tahu silakan guys komen. Nah, jadi peristiwanya itu bisa-bisa setelah King yang kayak memperbaiki buminya itu, Belial kembali bertindak bersama si Git, dan dari situ bumi lagi-lagi hancur. Bahkan kalau lebih gilanya lagi ya, King bisa-bisa mati ya kan? Gila. Mungkin Git yang jadi villain di dunia paralelnya ini kemungkinan gak jauh-jauh kayak di episode 14 atau 15-nya gitu ya. Di situ kan dia jadi jahat tuh. Matanya juga ya merah ya kan? Ya mungkin gak jauh-jauh dari sana lah guys. Tapi bisa aja di Git Darkness biar lebih mirip ya kan? Oke, di rumor ini cuman itu doang ya yang diberitahu bagaimana protagonis utama yang kita kenal di series aslinya di dunia paralel berbeda lumayan jauh di series Blazer nanti. Tapi ingat ini masih rumor ya, jangan terlalu percaya dulu. Kalau gue sih ya berharap bener sih ya. Soalnya ya menarik guys. Nah kan di rumor tadi baru 3 Ultraman New Generation yang ceritanya udah beda. Buat sisanya kayak Victory, Orb, Roop, dan lain-lain bakal gue berteorin aja nanti ya. Tapi habis kita bahas rumor kedua ini ya. Oke, di rumor yang kedua, Agul Supreme akan debut di live action. Waduh, ini bakal jadi kejutan banget ya. Agul Supreme wey. Di stage show kemarin aja udah lumayan jadi kejutan, apalagi di live action ya kan. Tapi bukan berarti di series Blazer ya. Karena kalau di Blazer sendiri gua rasa ya aneh aja gitu ya. Kan Blazer bukan Neogen Gaya nih dan fokusnya ke Ultraman New Generation. Ya kalau tiba-tiba misalnya ke universe Gaia kan ya aneh, sesat way. Jadi masih belum diketahui juga ya Agul Supreme ini akan debut di mana, entah Deogap atau project terbaru dari Suburaya, atau jangan-jangan karena Blazer bukan diperuntukkan buat Neogen Gaia, melainkan buat Ultraman New Generation. Kan ya pasti ada fans, apalagi fans Gaia bakalan kecewa ya kan. Jadi ya siapa tahu dari situ Suburaya bikin spin-off Ultraman Gaia yang dimana di situ menghadirkan Agul Supreme. Siapa tahu ya. Lagian kan ini juga masih rumor ya kan. Jadi ya jangan terlalu percaya dulu. Masih 50-50 guys.
Oke, seperti yang gue janjikan, gue bakal berteori untuk Ultraman Neogen yang di dunia paralel tadi. Ceritanya jadi beda banget ya sama yang kita kenal sekarang. Tadi kan udah Ginga, X sama Git ya. Sekarang kita bakal bahas sisanya. Tapi ingat, kalau ini masih sekedar teori dari gue aja ya. Yang pertama, dari Victory atau Show. Nah, kalau dari teori gue ini, mungkin Show hanyalah bangsa Victorian biasa. Dan yang jadi Victory kemungkinan adalah si Hiyori, yang jadi Himari di Trigger lah ya. Karena di series Ginga S kan dia juga katanya orang yang terpilih. Makanya di Ginga S dia bisa pakai Victory Lancer. Makanya gue berteorinya kemungkinan yang jadi Victory adalah beliau atau si Hiyori tadi ya. Yang kedua, Ultraman Orb. Oke, kalau dari kita mungkin kebanyakan mikir kalau ini bisa aja yang terpilih pas di Planet of 50 adalah si Juggler, sedangkan nggak terpilih lah. Bahkan kalau Suburaya baik hati ya sekalian lah tuh ya Ultraman Juggler. Dan bisa aja si Guy jadi jahat dan kemudian menjadi anti-hero. Ya kebalikan antara Guy sama Juggler lah guys. Yang ketiga, Ultraman Drop. Nah, mengingat di series Ultraman Drop, Rosso, Blood, dan Grigio yang saat itu menjadi Grigio Bond melawan Ryogo Set di 1300 tahun yang lalu. Dan di situ mereka kalah dan hanya menyisakan Mitsurugi yang masih hidup. Nah, kemungkinan di dunia paralel nanti si Rosso dan Blue di sana nggak mati, melainkan berhasil mengalahkan Ryogo Set tersebut. Dan tidak terjadi kejadian apa-apa di 1300 tahun yang lalu ya. Atau malah mungkin Ryogo Set itu ya emang nggak ada di dunia paralelnya tersebut. Yang keempat, Ultraman Taiga. Oke, kalau ini gue mikirnya gini, kemungkinan si Taiga ini nggak pernah sama sekali kenal dengan namanya Titas dan Fuma, dan di situ nggak pernah ada Tri Squad. Ya kemungkinan juga di situ Taiga nggak pernah ketemu dengan Hiroyuki ya. Jadi ambisi Toriga pas di series Taiga gimana bang? Ya dibiarin aja. Ya mungkin di situ Toriga juga nggak pernah jadi jahat dan nggak pernah memasukkan Grimdog ke dalam tubuhnya. Jadi ya benar-benar dia di situ masih jadi sahabat Taro ya. Jadi paman Taiga bisa kali ya. Yang kelima, Ultraman Z. Jujur kalau Z masih agak bingung sih ya gimana. Tapi yang muncul di pikiran gue ini, Z itu bisa aja nggak pernah kenal sama Zero dan nggak ada kemauan menjadi muridnya Zero, atau bahkan nggak diterima sama Zero sebagai muridnya. Ya di series aslinya kan ya emang nggak diterima woi. Ya intinya nggak pernah ketemu sama Zero lah. Mungkin ya kenal aja ya. Kan ya Zero anak Diamond tuh. Jadi ya seluruh negeri cahaya ya tau lah. Cuman ya si Z-nya nggak pernah ada kemauan buat jadi muridnya. Mungkin juga dia di sini nggak bakal masuk Ultra Galactic Defense Force ya, melainkan jadi seorang ilmuwan gitu ya. Ya kayak Hikari lah guys. Karena kan Z warna biru tuh ya. Biasanya kalau biru gitu kan ya lebih ke ilmuwan gitu, kayak Hikari, Torigia, Sora ya kan. Dan pastinya di sini dia nggak pernah ketemu dengan Haruki. Yang keenam, Ultraman Trigger. Sama kayak Z masih bingung woi. Malah lebih bingung dari Z loh ya. Kalau Z masih bisa dipikir-pikir lah ya. Kalau Trigger ya gimana woi? Apa mungkin yang namanya peradaban kuno raksasa kegelapan itu nggak pernah ada gitu kah? Ya kalau gitu ya bumi aman sentosa woi. Terus Pak Azizuma nggak pernah kelempar ke universe-nya Trigger. Terus Yuna anak siapa? Ya kalau ada teori ya bisa lah ya komen. Bingung banget woi. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, Ultraman Decker. Nah kalau ini mungkin di masa sekarang atau di timeline-nya si Asumi Kanata, itu sama sekali nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada sepia, nggak ada bahaya, ya aman-aman aja. Cuman kejadian sepia hanya terjadi di masa depan saja. Yang kemungkinan juga di situ agak sengaja jahat, makanya dia nggak pergi ke masa lalu dan membawa sepia. Ya Lailia gak mati kali. Ya intinya dari teori gua, kejadian sepia cuma terjadi di masa depan aja. Dan bisa aja di situ nggak ada Daina dan hanya Decker ya. Mungkin, atau bisa aja di situ nggak pernah ada sepia kali ya. Oke guys, ya itu dia untuk rumor dari Ultraman Blazer plus sedikit teori dari gua. Gimana menurut kalian? Ya kalau kalian ada tambahan teori atau teori dari kalian sendiri, ya silahkan aja ya komen di kolom komentar. Karena jujur buat rumor kali ini lumayan menarik loh ya. Parallel World way. Ya mirip Zo juga ya kan. Bahkan gua rasa Parallel World gini lebih mirip kayak Dikit loh ya. Kan di Dikit juga ya gitu ya kan, yang jadi Kuga sih harusnya si ini. Pas di series dia yang jadi Kuga ya si itu ya. Ya mirip-mirip begitu loh ya. Jangan sampai nanti ada meme mulai ya. Semua salah Blazer. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.